Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 11 SMK Sehat Insan Perjuangan. Ketemu lagi dengan saya Bu Gita pada pelajaran pelayanan farmasi ilmu resep. Apa kabar kalian hari ini? Ya, saya harap kabar kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Sebelum kita memulai pada pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini saya akan membahas tentang hitungan farmasi. Jadi kelanjutannya materi yang kemarin ya tentang larutan. Untuk kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang hitungan farmasi. Silakan disimak video berikut ini dengan baik. Oke, baik ya. Jadi untuk hitungan farmasi, kadar zat aktif dalam suatu campuran itu dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, antara lain persen, kemudian per mil, dan ppm atau yang disebut dengan part per million atau BPJ, bagian per juta. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, persen dinyatakan dalam yang pertama itu persen B per B. Ini menyatakan jumlah gram zat dalam 100 gram campuran atau larutan. Ya, jadi bobot per bobot. Kalau namanya bobot berarti di sini gram, di sini juga gram. Jadi jumlah gram zat dalam 100 gram campuran atau larutan. Tapi kalau persen B per V berarti menyatakan jumlah gram zat dalam 100 mili. Kenapa kok mili? Karena di sini volume. Volume berarti kan satuannya mililiter. Jadi jumlah gram zat dalam 100 mili campuran atau larutan. Kemudian ada persen volume per volume. Ya. Jadi diingat-ingat kalau B per B tadi kan berarti di sininya dalam jumlah gram ke dalam 100 gram campuran, berarti satuannya sama gram-gram gini ya. Jadi biar enggak bingung ya, kalau bobot per bobot berarti gram dalam 100 gram. Terus kalau bobot per volume berarti jumlah gram dalam 100 mili. Berarti untuk V per V jumlah mili zat dalam 100 mili campuran atau larutan. Ya, jadi untuk mengingat-ingat kalau B per B itu gram, jumlah gram dalam 100 gram. Kalau B per V berarti jumlah gram dalam 100 mili. Kalau V per V jumlah mili dalam 100 mili campuran atau larutan. Itu ya, untuk mengingat-ingat. Kemudian sekarang kita belajar tentang perhitungan pengenceran. Non-etanol. Non-etanol ya. Jadi misalnya gini. Untuk zat A 8
18% B per B. Artinya 18 gram zat dalam 100 gram campuran. Berarti untuk mencari zat tambahannya gimana? Untuk mencari zat tambahan yaitu berarti 18 per 100. Maaf, bukan 18 per 100 tapi langsung ya. Jadi zat tambahannya yaitu 100 dikurangi 18, ketemunya sama dengan 82 gram. Ini untuk zat tambahannya. Misal contoh lagi ya. Untuk contoh lagi, jadi zat A (18%) V per V. Berarti artinya 18 mili dalam 100 mili campuran. Berarti untuk zat tambahannya sama 100 mili dikurangi 18 mili. Hasilnya 82 mili. Ya itu kalau sama, kalau ininya milinya sama. Jadi kalau misalnya B per V bagaimana Bu? Berarti misal ini ada contoh lagi, ini tadi contoh kedua ya. Kemudian ada contoh ketiga. Untuk yang ketiga, zat A 18% B per V. Artinya 18 gram dalam 100 mili campuran. mili campuran berarti kan nggak bisa dikurangi ya, nggak bisa langsung dikurangi. Kenapa kok nggak bisa langsung dikurangi? Karena di sini gram, di sini mili. Jadi kalau bisa seperti contoh nomor 2 ini jika satuannya sama. Ini kan sama mili sama mili. Tapi kalau yang contoh nomor 3 ini gram sama mili, jadi nggak bisa dikurangi langsung. Tetapi kita harus mencari satu-satu terlebih dahulu. Ini jadi di mengerjakannya itu ada syaratnya, yaitu ada bobot jenis. Untuk mencari ini ada bobot jenisnya. Ya, ada bobot jenis. Untuk mencari bobot jenis di Farmakope Indonesia. Untuk yang contoh nomor 3 ini kita bahas di lain waktu. Jadi kita bahas lagi untuk contoh yang keempat. Jika ada gini, soal beberapa bobot zat A dalam 300 gram campuran zat A dalam mohon maaf ini. Jadi berapa bobot zat A dalam 300 gram campuran zat dengan persen?
A itu 10% B per B. Ya. Jadi jika ada soal berapa bobot zat A dalam 300 gram campuran zat A dengan persen A 10% B per B. Ya. Jadi yang ditanyakan zat A dalam 300 gram campuran. Jadi 300 gram campuran berarti yang ditanya zat A-nya berapa. Jadi caranya gimana? Ini sudah sama ya. Jadi kalau 10% B per B artinya 10 gram dalam 100 gram campuran. Berarti caranya untuk mencari zat A 10 gram per 100 gram dikali 300 gram. Ya, tinggal coret-coret. Kalau 300 bagi 100 berarti 3. 10 dikali 3, 30 gram. Nah, ini berarti untuk campuran zat A-nya 30 gram. Kemudian contoh lagi. Untuk contoh nomor 5. Soalnya sama, berapa bobot zat A dalam 300 mili campuran dengan persen A 10% V per V. Ya, berapa? Berarti dicari zat A-nya berapa. Sama caranya, zat A sama dengan 10% V per V, artinya 10 mili dalam 100 mili campuran. Berarti 10 per 100 mili dikali 300 mili. Coret, coret. 3 ya. Berarti 30 mili hasilnya. Tuh, jadi kalau harus sama satuannya. Jadi kalau B per B berarti biar bisa dikerjakan seperti ini harus satuannya gram sama gram. Terus contoh yang nomor 5 ini juga jika contoh ininya mili berarti bisa dikerjakan ya. Jadi langsung tinggal coret-coret. Untuk selanjutnya untuk contoh yang nomor 6 itu ada soal berapa bobot zat A dalam 300 gram campuran zat dengan persen 10% B per V jika diketahui BJ campurannya 1,1. Jadi BJ-nya sudah diketahui ya, BJ itu bobot jenis. Berarti untuk 10% B per V berarti artinya 10 gram dalam 100 mili. Gak bisa dicari ya karena 300 gram. Di sini gram, di sini mili. Berarti nggak bisa pakai cara yang seperti tadi langsung dikali. Kalau ini harus mencari dulu. Ini ada rumusnya. Ya, ada rumusnya. Kan yang diketahui bobot. Sedangkan untuk B per V-nya itu pakai mili. Berarti yang dicari nih volumenya. Volume. Berarti kalau mencari volume ditutup. Berarti rumusnya B per BJ. Jadi volume larutan sama dengan bobot per bobot jenis. Bobotnya di sini berapa? Di soal. Bobotnya di soal yaitu 300 gram per BJ-nya 1,1. Jadi hasilnya 273 mili. Kenapa kok mili? Karena di sini volume larutan. Kemudian mencari zat A-nya sekarang. Kan sudah diketahui ya 273 mili. Berarti untuk mencari zat A 10%
Ya, tadi yang 10% dari 10 gram dalam 100 mili. Di sini tak kasih tanda B, di sini tak kasih tanda V. Ya. Di sini B berarti bobot, 100 berarti volume dikali 273 mili. Karena di sini 100 mili. Berarti bisa dikerjakan ini. 10 dikali 273, 2730 dibagi 100. Geser 1, 2, berarti hasilnya 27,3 mili. Maaf, bukan 27,3 mili, tetapi 273, gram. Ya, kenapa kok gram? Karena yang ditanyakan ini bobotnya berapa gram. Ya, zat A dalam 300 gram campuran, ya berarti hasilnya gram. Tapi kalau soalnya berapa bobot zat A dalam 300 mili, berarti nanti di sini mili. Oke, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Kalau nanti ada yang ditanyakan, silakan japri saya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang hitungan pengenceran etanol, ya. Kalau yang ini tadi kan hitungan pengenceran non etanol, tetapi kalau minggu depan kita akan belajar hitungan pengenceran etanol. Baik, sekian pelajaran pelayanan farmasi ilmu resep hari ini. Apabila nanti ada yang ditanyakan, silakan japri saya. Apabila ada yang masih bingung, silakan tanya langsung ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang hitungan pengenceran etanol. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.